Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tugas kepemimpinan berpikir sistem Kesmas yang berjudul Peran Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Nahdlatul Ulama dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Demak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu pertama ada Gita Rifdah, Azita Arda Sintiana, lalu ada Nadila Safitri, lalu ada Muhammad Wildan Lutfi, lalu ada saya sendiri yaitu Tiara Maharani, dan terakhir ada Nurman Raihan Saputra. Sejarah NU. Melansir laman NU Online, Organisasi Nahdlatul Ulama atau disingkat NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Para ulama pesantren Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja mendirikan Jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Lalu apa sih NU itu? Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren. Pendirinya adalah Kiai Haji Asari. Organisasi ini menganut paham Al-Sunnah wal Jamaah. Menurut NU, Al-Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan mazhab. NU berpendirian bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas, metode manhaj, dan pendapat akwalnya, maka warga NU akan lebih terjamin dan berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shared vision. Shared vision atau yang disebut juga visi bersama adalah membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, serta prinsip dan praktek yang menuntun cara kita mencapai tujuan. Membangun visi bersama adalah sebuah proses membangun sebuah komitmen dalam suatu kelompok dengan menggambarkan visi organisasi menjadi visi masing-masing individu yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Visi bersama merupakan sesuatu yang penting dalam suatu organisasi karena dapat memberikan fokus dan energi untuk belajar adaptif dan menyeluruh. Selanjutnya, peran tim. Menurut Munasib 2019, secara universal teamwork bisa didefinisikan selaku kumpulan orang yang berkolaborasi buat menggapai sesuatu tujuan. Kala suatu industri mempunyai tingkat teamwork yang besar, hingga hendak besar pula kepuasan karyawan di mana hendak memotivasi hasrat kerja karyawan. Kerjasama regu melaksanakan pekerjaan bersama-sama antar karyawan. Kerjasama regu bermanfaat buat memasarkan selesai pekerjaan. Adapun hal lain yang mempengaruhi kinerja adalah kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan sekelompok orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Berpikir sistem dalam kesehatan masyarakat. Mengacu definisi dari World Health Organization atau WHO, suatu sistem kesehatan terdiri dari semua organisasi, orang, dan tindakan yang niat utamanya untuk mempromosikan, memperbaiki, atau memelihara kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan dan pemerataan kesehatan dengan cara-cara yang responsif, adil secara finansial, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya atau efisien. Penyediaan pelayanan meliputi termasuk intervensi kesehatan individu dan non-individu atau komunitas yang efektif, aman, dan berkualitas yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kapan dan di mana pelayanan itu dibutuhkan atau termasuk infrastruktur dengan pemborosan sumber daya minimal. Yang kedua ada tenaga kesehatan. Responsif, adil, dan efisien mengingat ketersediaan sumber daya dan ketersediaan dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya informasi kesehatan. Memastikan produksi, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi yang handal dan tepat waktu pada faktor-faktor penentu atau determinan. Kesehatan kinerja dalam sistem kesehatan dan status kesehatan. Selanjutnya teknologi medis, termasuk produk medis, vaksin, dan teknologi lain dengan kualitas terjamin keamanan, kemanjuran, atau efikasi, efektivitas, biaya, dan penggunaannya yang ilmiah dan hemat biaya. Selanjutnya pembiayaan kesehatan,
mengumpulkan dana yang memadai untuk kesehatan dengan cara memastikan orang dapat menggunakan pelayanan yang diperlukan dan dilindungi dari malapetaka keuangan atau kemiskinan yang terkait dengan keharusan membayar bagi mereka. Yang terakhir ada kepemimpinan dan tata kelola, memastikan kerangka kerja kebijakan strategis yang dikombinasikan dengan pengawasan yang efektif. Pembangunan koalisi, akuntabilitas regulasi intensif, dan perhatian terhadap desain sistem. Berpikir sistem dalam kesehatan perkotaan. Kota sehat adalah konsep lama sekaligus baru. Lama dalam arti bahwa manusia telah lama berusaha membuat kota lebih sehat sejak awal peradaban perkotaan atau urban civilization. Baru dalam manifestasi sebagai satu sarana utama untuk promosi kesehatan masyarakat atau New Public Health dalam pencarian sehat untuk semua Health for All tahun 1986. Proyek Kota Sehat secara resmi diluncurkan oleh WHO. Tujuannya proyek ini cukup konvensional, tetapi metode dan filosofi menandai pergeseran yang menentukan cara berpikir tentang kesehatan dalam lingkungan perkotaan. Pada tahun 1991, konferensi Kota Sehat diselenggarakan di Glasgow. Kota berperan bermakna dalam mempromosikan kesehatan dan berada pada posisi yang unik untuk mengimplementasikan upaya kesehatan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pemikiran terkini tentang ekologi dan lingkungan selanjutnya. Dikatakan bahwa konsep Kota Sehat merupakan resep untuk kehidupan yang berkualitas dalam suatu lingkungan spesifik bernama perkotaan. Terdapat 3 aspek konsep sehat yang implisit, dan pada tingkat tertentu secara eksplisit dalam promosi kesehatan dan model kota sehat. Pertama, sehat sebagai konsep positif tidak hanya berarti tidak ada penyakit. Kedua, model sehat yang holistik atau ekologis memperhitungkan semua faktor yang berbeda yang berpengaruh terhadap kesehatan. Ketiga, perhatian khusus pada ketidaksamaan dalam kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana penanganan COVID-19 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut NU. Dalam hal ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah membentuk tim yaitu Satgas NU Peduli COVID-19. Inisiatif tersebut tidak hanya datang dari NU, melainkan juga Muhammadiyah dan banyak lembaga lainnya. Oleh karena itu, besar sekali peran ormas-ormas Islam dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, terutama NU dan Muhammadiyah, serta ormas keagamaan lainnya. Contoh rencana strategis dan bentuk kerjasama diantaranya dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menghasilkan 5 kesepakatan yang akan diperkuat NU dan Kemenkes untuk menangani COVID-19 di Indonesia, yaitu 1. Kemenkes dan Satgas NU Peduli COVID-19 akan berkolaborasi meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan COVID-19. 2. Kemenkes Satgas NU Peduli COVID-19 akan bekerja sama melakukan pemeriksaan massal atau rapid test di seluruh daerah Indonesia. Dukungan Kemenkes kepada Satgas NU Peduli melakukan tes massal direncanakan dengan memperluas peranan rumah sakit NU yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama yang tadinya hanya 4 rumah sakit, nantinya akan ditambahkan. Semua dimaksudkan mempercepat penanganan pasien COVID-19. Lalu yang ketiga, memperkuat desa-desa mengefektifkan penyelenggaraan desa tanggap COVID-19 seperti salah satunya membuat mekanisme pengobatan jarak jauh bagi masyarakat. Sehingga masyarakat di desa tersebut familiar terhadap pengobatan jarak jauh serta tetap terkoordinasi jika memang warga yang sakit mengarah ke COVID-19. Yang keempat, Kemenkes Satgas NU Peduli COVID-19 mendorong pasien yang telah sembuh dari COVID-19 mendonorkan plasmanya sebagai solusi mempercepat penyembuhan pasien. Sebab di beberapa rumah sakit ada plasma pasien-pasien yang sudah sembuh, mereka siap mendonorkan plasmanya untuk membantu pasien yang positif bisa dibantu lebih cepat sehingga membentuk antibodi. Lalu yang terakhir, kolaborasi Kemenkes Satgas NU COVID-19 dilakukan dengan memperkuat peranan pesantren, majelis taklim, dan kelompok masyarakat lain. Masyarakat didorong merubah tatanan hidup baru kemudian berdamai dengan COVID-19, yaitu dapat menyesuaikan pencegahan selalu menggunakan masker, physical distancing atau yang disebut jaga jarak fisik, dan cuci tangan.
Selanjutnya, contoh implementasi rencana penanganan COVID-19 oleh Satgas COVID-19 NU Demak. Satgas COVID-19 NU Demak adalah adanya instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak untuk membentuk Satgas terkait COVID-19. Selain itu, dalam keadaan pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia termasuk di Indonesia, peran Satgas merupakan keharusan dan kebutuhan dalam rangka untuk membantu beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Satgas COVID-19 NU Demak berkantor di RSI NU Demak yang anggotanya melibatkan seluruh lembaga maupun badan otonom dalam kepengurusan PCNU Demak. Dalam melaksanakan tugas sebagai Satgas COVID-19 NU Demak, para pengurus tidak segera dicantumkan dalam struktural kepengurusan, tapi memang aktif dalam kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme pengurus dalam pelaksanaan tugas sebagai Satgas COVID NU Demak dalam menjalankan kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19. Relawan Satgas COVID-19 NU Demak tidak bekerja sendirian, tapi bersinergi dengan semua elemen, terutama dari gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Demak. Karena tidak memungkinkan jika pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Demak dilakukan sendiri oleh Satgas COVID-19 NU Demak. Apalagi Satgas COVID-19 NU Demak hanya sebagai relawan yang tidak memiliki modal finansial, hanya bermodalkan semangat, bersikeras, dan kepedulian. Implementasi perencanaan penanganan berupa sosialisasi dan edukasi COVID-19 di Demak. Proses sosialisasi penanggulangan COVID yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 NU Demak sebagai bagian dari filantropi Islam adalah dengan membuat video edukasi tentang PHBS, peningkatan imunitas tubuh, social distancing, edukasi tentang cuci tangan yang baik dan benar, dan edukasi penanganan pasien COVID-19 baik itu berstatus ODP, PDP, atau OTG. Kemudian, video edukasi tersebut sebagai bentuk sosialisasi secara khusus disebarkan kepada relawan Satgas COVID NU Demak ketika rapat koordinasi dan secara umum disebarkan kepada masyarakat luas melalui media sosial dan melalui layanan konsultasi yang dilakukan oleh Satgas COVID NU Demak kepada masyarakat. Selain itu, edukasi yang selalu dilakukan setiap hari adalah dalam bentuk ngaji online COVID-19 yang dilaksanakan pada pukul 9 malam sampai 10 malam melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh anggota Satgas COVID NU Demak dan seluruh badan otonom. Dari kegiatan ngaji online COVID-19 banyak mengundang animo masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam ngaji online menyajikan kajian tentang pandemi COVID ditinjau dari berbagai perspektif, misalnya dari perspektif kesehatan, sosial, dan perspektif Islam, bahkan dari perspektif kepala kapan pandemi ini akan berakhir. Selanjutnya, implementasi perencanaan penanganan berupa pengumpulan dana COVID-19 di Demak. Sedangkan pengelolaan filantropi Islam dilakukan oleh Satgas COVID NU Demak dalam bentuk pengumpulan dana. Hal ini dikarenakan sejak awal Satgas COVID tidak memiliki modal finansial, maka mereka mengawali dengan gerakan donasi oleh karyawan rumah sakit RSI NU Demak sebagai komando dalam pelaksanaan program penanggulangan COVID. Bentuk pengumpulan dana dengan cara donasi seikhlasnya, dan hasil donasi itu pun hanya digunakan untuk kebutuhan akomodasi, misalnya untuk aksi penyemprotan masif di Kabupaten Demak yang dilaksanakan sampai tingkat desa. Jadi Satgas COVID-19 NU Demak hanya memiliki semangat, tenaga, dan kepedulian, namun untuk modal finansial masih kekurangan karena ketiadaan dana sama sekali, maka modalnya hanya dari donasi masyarakat dan Satgas COVID-19 NU Demak dalam pengumpulan dana. Dan itu juga mencoba menginisiasi untuk melakukan penggalangan dana kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga seperti Basnas dan Kementerian Agama. Selanjutnya saya akan membaca evaluasi Satgas COVID-19 NU Demak. Proses pengelolaan filantropi Islam yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 NU Demak adalah dalam bentuk pengawasan, yaitu kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan secara terstruktur dari tingkat bawah, dalam hal ini pengurus ranting, cabang, sampai tingkat pusat pengurus besar. Dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh PBNU, Satgas COVID-19 NU Demak dilibatkan dalam monitoring evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dibantu oleh WHO. Hal ini bertujuan agar kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 NU Demak benar-benar terprogram dengan baik, terevaluasi dengan baik, sehingga kegiatan berjalan dengan sistematis. Untuk pengawasan kegiatan, Satgas COVID-19 Demak sudah memberikan formulir pengawasan yang digunakan untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh relawan dalam menjalankan kegiatan penanggulangan COVID-19. Formulir tersebut menjelaskan tentang lokasi kegiatan, pelaksana kegiatan, durasi kegiatan, laporan jalannya kegiatan, dan
karakteristik sasaran kegiatan, yaitu masyarakat, dilaporkan oleh relawan Satgas COVID-19 NU Demak setiap melaksanakan kegiatan terkait penanggulangan COVID-19. Monitoring evaluasi sebagai upaya pengawasan juga dilakukan pada setiap kegiatan. Misalnya evaluasi pada kegiatan screening COVID-19 pada pemudik dan kendalanya. Dalam kegiatan screening pada pemudik selama ini, kinerja dari Satgas evaluasinya berjalan dengan baik. Kendalanya justru ada pada masyarakat. Dalam hal ini pemudik yang tidak terbuka melaporkan bahwa baru saja mudik dan tidak bersedia melaksanakan karantina mandiri serta berusaha untuk tetap mudik walau sudah mendapat larangan dari pemerintah. Lalu adapun faktor penghambat Satgas COVID-19 NU Demak dalam melaksanakan filantropi di tengah pandemi adalah model finansial terbatas, lemahnya pemahaman masyarakat tentang COVID-19, ketidakjelasan pada pemudik, dan zonasi wilayah pandemi COVID-19. Seharusnya perlu sebuah gerakan dalam rangka meningkatkan kegiatan filantropi, karena kemanfaatan filantropi sangat besar bagi perkembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait filantropi di mana pandemi dengan kajian yang lebih luas. Lalu kesimpulannya, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU telah membentuk tim, yaitu Satgas NU Peduli COVID-19. Inisiatif tersebut tidak hanya datang dari NU, melainkan juga Muhammadiyah dan banyak lembaga lainnya. Oleh karena itu, besar sekali peran ormas-ormas Islam dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, terutama NU dan Muhammadiyah, dan ormas keagamaan lainnya. Satgas NU Peduli COVID-19 sejak awal telah melakukan berbagai langkah dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19, mulai dari kampanye pencegahan COVID-19 kepada masyarakat, optimalisasi peran asosiasi rumah sakit Nahdlatul Ulama. Dalam bidang ekonomi, PBNU melalui NU Peduli membantu menghidupkan usaha kecil, menengah, koperasi atau UKMK, dan menyalurkan bantuan dari sosial atau dalam kata lain bansos, dan membantu memberikan tuntutan mental dan spiritual bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Peran tersebut tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga dilakukan warga NU yang berada di luar negeri melalui PCINU, karena terlalu banyaknya peran yang dilakukan oleh NU terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 sehingga peneliti tidak dapat mengakomodir peran yang dilakukan oleh NU dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saran bagi peneliti selanjutnya agar lebih fokus pada satu peran, tapi dijelaskan dan dianalisis secara lebih mendalam. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.